فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap hadis yang ke-19, na'am barakallahu fikum, maka seperti biasanya diulangi kembali hadis yang ke-18. Naam, distorkan kembali biar semakin kuat dan mutqin hafalannya. Tafadhal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythu kunta wa'dil sayyidan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd al-musahih haditsun hasan sahih. Naam, tafadhal. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythu kunta wa'dil sayyidan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih ba'd al-musahih haditsun hasan sahih. Na'am. Tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, ahsan, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal.
Naam, ahsanta. Tafadhal. Fi ba'd an-nusakh. Tafadhal. Ahsantum barakallahu fikum. Sekarang kita akan memasuki hadis yang ke-19 atau antum juga mustaran? Tafadhal. Oh, antafat. Nah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, al-haditsu at-tasi' ashar, hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 ini adalah hadisnya Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah an Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, dahulu aku di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan besar beliau diboncengkan. Istilahnya kita kalau diboncengkan itu berarti orangnya di belakangnya. Nah, faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai seorang anak, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata yang mengandung faedah di dalamnya. Pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah agama Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Di sini ihfadillah, nanti akan ada penjelasan disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, maksudnya ihfad dinallah, agama Allah yang diperintahkan untuk kita menjaganya. Paham ya? Bukan jagalah Allah, tapi jagalah agama Allah. Apa maksudnya ya? Jagalah agama Allah. Yahfadka, niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah agama Allah, niscaya engkau akan menjumpainya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law istama'at 'ala an yanfa'uka bisyai'in, ketahuilah bahwasanya umat ini kalau seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka, niscaya mereka tidak akan mampu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu illa, kecuali bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang Allah Ta'ala telah takdirkan untukmu. Apa maksudnya ya? Jadi walaupun mereka berkumpul bersatu padu ingin memberikan manfaat untuk kita, tapi kalau Allah Ta'ala enggak takdirkan enggak bisa gitu istilahnya. Paham ya? Kecuali dengan sesuatu yang sedikit yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita. Sebaliknya, walau istama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Dan kalau seandainya mereka berkumpul bersatu padu untuk membahayakan engkau dengan sesuatu perkara atau suatu perkara, niscaya mereka tidak akan mampu membahayakan dirimu kecuali dengan sesuatu yang Allah Ta'ala takdirkan menimpa dan mengenai dirimu. Apa maksudnya ya? Jadi walaupun mereka banyak orang, ribuan pasukannya, tapi kalau Allah Ta'ala tidak menakdirkan menimpa diri kita, enggak akan bisa. Paham ya? Memberikan bahaya, petaka enggak akan bisa. Karena apa? Karena takdir Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua perkara yang Allah Ta'ala kehendaki pasti akan terjadi, dan semua perkara yang Allah Ta'ala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Nah, kita lihat rufi'atil aqlam, pena-pena pencatat semua kegiatan, semua perbuatan sudah diangkat. Wajafatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah mengering. Paham ya? Karena Allah Ta'ala pertama kali menciptakan qalam, itu pena, Allah Ta'ala
menyatakan, disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub." Pertama kali Allah Ta'ala menciptakan pena, Allah Ta'ala mengatakan, berkata kepada pena tersebut, "Uktub," tulislah. Kemudian pena tadi berkata, "Wa ma aktub," apa yang harus aku tulis? "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah semua perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Pena tersebut mulailah menulis. Paham ya? Jadi pena termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai besarnya dan panjangnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan pena termasuk makhluk-makhluk yang apa? Yang kekal, tidak akan pernah sirna dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Al-Imam At-Tirmidzi, siapa namanya dan siapa kunyahnya? Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Ahsan. Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, Shahibus Sunan rahimahullah. Wa qala haditsun hasanun sahih. Sudah dijelaskan sebelumnya, imma beliau meriwayatkan dari dua jalur. Jalur satunya hasan, jalur satunya apa? Sahih, atau dengan makna yang lain apa? Haditsun hasanun li dzatihi sahihun li ghairihi. Mahfum insyaallah? Naam. Kita lihat berikutnya. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan di dalam riwayat yang lain selain riwayat Tirmidzi, ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah agama Allah, niscaya engkau akan menjumpainya di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah birraha ya'rifka fi syiddah. Ini penting sekali ini. Kenalilah Allah, ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah birraha, ketika kalian dalam keadaan lapang. Jadi ketika kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, ingat kepada Allah Ta'ala. Jangan ingatnya ketika susah saja. Itu penting sekali ya. Ya'rifka fi syiddah. Niscaya Allah Ta'ala akan mengenalmu, akan mengetahuimu ketika dalam keadaan genting. Ini pentingnya. Jadi dalam keadaan kita senang, diberikan kenikmatan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika kita susah, Allah Ta'ala itu apa? Ingat dan juga senantiasa mengenali diri kita. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung dengan apa? Jenis amalannya. Kalau seorang hamba ingat kepada Allah Ta'ala di waktu-waktu luang, waktu-waktu senang, insyaallah biidznillah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya di waktu genting, susah ataupun sedih. Nah, seperti itu. Wa'lam, dan ketahuilah annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Masyaallah. Takdir Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai antum tertipu dengan, anak pernah diperdengarkan salah satu seorang dai mengatakan bahwa takdir itu pilihan manusia. Takdir pilihan manusia. Keliru enggak kira-kira? Keliru. Bagaimana bisa takdir pilihan manusia? Takdir itu ketetapan Allah Ta'ala, rahasia Allah Ta'ala. Manusia enggak ada pilihan. Setelah ditakdirkan mau tidak mau pasrah. Paham ya? Kecuali kalau seandainya dia dalam keadaan belum ditakdirkan, ada dua pilihan, milih dia. Tapi kalau takdir dikatakan pilihan manusia, kurang tepat. Maksudnya ya? Nah, karena manusia takdirkan dulu. Antum sekarang duduk di sini, paham ya? Nah, barakallahu fikum, antum duduk di majelis ilmu, ditakdirkan Allah Ta'ala atau tidak? Ditakdirkan enggak? Ditakdirkan. Paham ya? Setelah itu kita baru tahu. Tapi kalau sebelum takdirkan kita enggak tahu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, karena manusia itu memang memiliki pilihan, cuman jangan sampai digabungkan kemudian takdir itu pilihan manusia. Karena terkadang kita milih berangkat ternyata enggak jadi berangkat. Karena takdirnya enggak berangkat gitu ya, paham ya? Jadi jangan sampai keliru dalam mengungkapkan. Allahumma musta'an. Yang sahih, takdir adalah sirrullah jalla wa ala. Takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang mau berangkat kerja, ban motornya sudah diumpah misalkan, bensin sudah isi, dia mau berangkat pulang lagi, enggak jadi berangkat kerja. Takdir Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi enggak bisa dikatakan takdir itu pilihan manusia. Nah, barakallahu fikum. Cuman manusia diberikan apa? Diberikan pilihan. Kalau ditakdirkan dalam keadaan dia sakit, maka bersabar. Ditakdirkan dalam keadaan dia senang, bahagia, nikmat melimpah, bersyukur. Caranya gitu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun yusibak. Ketahuilah bahwasanya seluruh perkara yang terluputkan pada dirimu niscaya tidak akan menimpamu. Yang terluputkan tidak akan pernah menimpa kita. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan semua perkara yang menimpa dirimu
tidak akan pernah bisa terluputkan darimu. Maksudnya bagaimana? Allah Ta'ala takdirkan kita sakit atau tidak? Sakit, enggak bisa kita anak enggak mau sakit misalkan. Posisi sakit sudah datang. Paham ya? Enggak bisa lagi kita menolak. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama mengenai ada yang bisa menolak takdir, bukan menolak ya. Sebenarnya cuma memindahkan. Itu adalah doa. Antum sekarang ketika sakit takdir Allah atau bukan? Takdir Allah. Antum berdoa, ya Allah, Allahumma shfini. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Ternyata antum sembuh. Nah, sembuh. Nah, antum sembuh ini takdir juga. Jangan sampai lupa. Ketika antum sakit takdir Allah, kemudian antum berdoa tadi, kok sembuh? Nah, kesembuhan ini takdir Allah Ta'ala juga. Apa maksudnya ya? Semuanya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Antum sakit, berdoa sampai kemudian sembuh. Itu semua sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Jangan sampai keliru ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Jadi enggak akan bisa ya seseorang misalkan sudah datang sakit kemudian anak enggak mau sakit misalkan. Posisi dia sudah sakit, enggak bisa. Nah, dia bisanya berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala agar disembuhkan. Paham? Ewa. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr, dan ketahuilah bahwasannya pertolongan itu bersama kesabaran. Karena kalau kita bersabar, insyaallah pertolongan itu dekat. Pertolongan Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Nah, barakallahu fikum ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kunci keberuntungan di antaranya adalah kesabaran. Nah, kemudian sabar adalah merupakan sifat orang-orang yang beruntung, sifat orang yang beriman, sifat orang yang tidak merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi sabar itu penting sekali. Karena sabar pahit enggak rasanya? Pahit rasanya, namun di akhir daripada kesabaran lebih manis daripada madu. Sebutkan pantunnya. Naam as-sabru kasmihi murrun madaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Artinya apa? Kesabaran itu sebagaimana namanya pahit. Paham ya? Naam, karena terkenal di negara Arab sana ya, barakallahu fikum, itu ada semacam tumbuhan sabr untuk obat ya. Rasanya pahit. Paham ya? Tapi setelah obat itu diminum dengan seizin Allah Ta'ala, ahla minal asali. Lebih manis daripada madu. Karena kalau orang dah sehat, paham ya? Nah, barakallahu fikum, walaupun makanan di depannya itu enggak enak, rasanya enak. Percaya enggak? Tapi kalau antum sakit, walaupun depannya itu Kentucky, kemudian fried chicken misalkan atau semisalnya, rasanya enak enggak rasanya kalau antum sakit? Enggak enak, itu bedanya. Ahla minal asali. Pahit dulu obat tadi diminum, setelah itu Allah takdirkan sembuh, rasanya lebih manis daripada madu. Oleh karena itu mensaksikan orang-orang kalau sakit, itu makanan seenak apapun di hadapannya dia malas mau makan. Karena enggak enak rasanya. Tapi kalau orang sehat walaupun di depannya cuman gatot, tiwul, paham ya? Atau semisalnya makanan-makanan tradisional, enak rasanya? Enak karena sehat. Paham ya? Karena sehat tadi itu. Perlu diperhatikan baik-baik. Nah, kenikmatan yang sangat luar biasa. Berikutnya, wa annal faraja ma'al karb, dan bahwasannya pertolongan atau barakallahu fikum, kemenangan itu bersamaan diiringi sebelumnya dengan kegentingan atau kesusahan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang itu awal mula genting, susah, kemudian berdoa, akhirnya diberikan apa? Diberikan kemenangan dan juga kemudahan. Itu maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasannya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Orang awal mulanya apa? Sulit. Tapi kalau dia sabar di dalam kesulitan tersebut dengan seizin Allah Ta'ala dan dia berusaha serta berjuang, insyaallah kemudahan di balik itu semuanya. Hingga antum sering mendengarkan apa? Permisalan-permisalan di dalam bahasa Indonesia. Berakit-rakit ke hulu apa? Berenang-renang ke tepian. Orang itu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maksudnya bagaimana? Yang dipanen itu setelah dia awal mulanya capek, sakit, sulit. Tapi setelah hafal bagaimana contohnya? Antum ketika menghafal bagaimana rasanya? Kadang pusing, capek, sulit. Tapi setelah hafal bagaimana? Bisa kita bersenang-senang. Paham ya? Tinggal murajaah, mengulang kembali. Intinya lebih mudah daripada ketika sebelum hafal. Ya kan? Ya enggak? Nah, ketika antum sebelum hafal dengan setelah hafal mudah mana? Setelah hafal, tinggal diulang-ulang saja. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Ini permisalan yang bisa dikatakan apa?
permisalan yang bisa dikatakan ada dalilnya dalam as-sunnah, al-qasda tablughu. Artinya apa? Berlahan-lahanlah niscaya engkau akan sampai. Orang itu kalau misalkan menyeberangi sungai atau menyeberangi intinya sungai yang agak panjang dengan perahu yang masih ada apa namanya itu? Dayungnya itu ya. Nah, itu pelan-pelan dikit. Paham ya? Nanti kalau sudah sampai ke tepian senang dia. Paham maksudnya ya? Maksudnya ketika awal mula antum ingin menyeberangi, nah barakallahu fikum, ilmu Al-Qur'an Sunnah dengan ilmu alat yang antum pelajari, mungkin ilmu usul, ilmu mustalah, ilmu bahasa Arab atau ilmu yang lainnya, kelihatannya berat kelihatannya. Tapi ketika sudah antum miliki, sudah menguasai ilmu alat tadi, insyaallah apa? Kesenangan di balik itu. Nah, karena sebagai contoh saja ilmu bahasa Arab itu dipermisalkan seperti orang yang membuka apa? Istana yang terbuat pintunya dari besi. Makanya, jadi ketika antum buka ini berat sekali. Tapi kalau antum sudah masuk ke dalam istana bagaimana rasanya? Paham ya? Senang, pengen terus. Seperti ilmu nahwu, antum lihatnya awalnya ngeri. Ini ngeri ini. Dikit-dikit fa'il, maf'ul, maf'ul mutlaq, tamyiz, nah, pusing kepala. Tapi udah masuk. Kalau udah masuk, udah belajar, pengennya terus. Paham ya? Ingin mengetahui apa sih maf'ul, apa sih fa'il, apa sih maf'ul mutlaq, apa itu hal, apa itu tamyiz. Karena apa? Nikmat tadi itu, nikmatnya al-ilm. Setelah kita awal mulanya, nah barakallahu fikum, nah mungkin kesusahan, kesulitan, tapi ingat, yang namanya kesulitan, kesusahan itu kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan anggaplah sesuatu yang sulit itu apa? Mudah sampai kita bisa meraih cita-cita tersebut. Di sana ada semacam pantun atau puisi yang sangat indah, bagus sekali maknanya. Apa itu? La astashilanna. Sahih? Atau la astahilanna? Istashala ya. La astashilanna sa'ba aw drikal muna faman qadatil amalu ila lisabiri. Artinya apa? Naam, sungguh aku akan menganggap sesuatu yang sulit itu mudah. Paham ya? Sampai aku bisa meraih cita-citaku. Dan yang namanya cita-cita, angan-angan itu tidak akan bisa diraih kecuali orang yang sabar. Jadi orang mencari ilmu itu sabar. Setahun 2 tahun itu belum ada apa-apanya, apalagi cuma 2 bulan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, setahun 2 tahun belum ada apa-apanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang namanya mencari ilmu itu bagaimana barakallahu fikum sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Sebagaimana Imam Ahmad suatu ketika pernah ditanya mengenai sampai kapan kita mencari ilmu, kata Imam Ahmad, minal mahbarah ilal makbarah. Mulai tinta yang dialirkan sampai ke liang lahat. Meninggal dunia sudah selesai urusan. Tapi kalau belum meninggal dunia terus ilmu kita cari. Ketika antum belajar, ketika antum mengajar, ilmu itu masih kita teliti, kita baca, kita belajar terus. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan ngandalkan waktu. Wah, nanti kalau anak sudah lulus, sudah dapat gelar ini, sudah selesai, pulang misalkan. Enggak akan dapat gelar antum belajar di sini. Gelar apa coba bayangkan? Nah, mau ngandalkan gelar apa coba? Mau MSc, tak kasih sekarang sudah. Paham ya kalau mau minta gelar seperti itu? Mau gelar LC, besok pun tak kasih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Enggak perlu gelar-gelaran. Antum belajar tuh lillah karena Allah taala. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Paham ya? Jangan terputus gara-gara sudah dapat gelar kemudian santai-santai, tidak. Ilmu itu luas. Ilmu itu bagaikan apa? Bagaikan lautan yang sangat luas sekali. Oleh karena itu ambillah ilmu yang paling bermanfaatnya. Pantunnya. Naam, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau marasahu alfasana. Innamal ilmu ka bahrin zakhirin fattakhidhu min kulli syai'in ahsana. Artinya apa? Tidak akan ada seorang pun yang bisa meraih semua ilmu. Ilmu itu luas sekali. Ada ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usul, ilmu mustalah, ilmu faraid, ilmu-ilmu yang lainnya masih luas sekali, banyak sekali. Tidak akan bisa meraih walaupun duduknya berapa tahun tadi? 1000 tahun bayangkan. Umur kita berapa? 60 sampai 70 kurang lebihnya. Nah, ini walaupun duduk 1000 tahun pun enggak bisa meraih semua ilmu. Akhirnya apa? Barakallahu fikum. Fattakhidhu min kulli syai'in hasanah. Ambillah dari ilmu-ilmu yang ada itu ilmu yang paling bagusnya, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu adab dan akhlak yang benar, manhaj yang sahih. Paham ya? Manhaj yang lurus. Itu penting sekali. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fi din azza wa jalla. Jadi hadisnya ini hadis yang sangat
bagus sekali, enggak panjang enggak pendek, jadi upayakan dihafal. Upayakan dihafal. Kalau misalkan enggak bisa langsung full, semuanya separuh dulu enggak masalah. Nah, besok disetorkan ya kalau sudah datang saatnya. Yang jelas hadis ini pendek, hadis yang ke-19 ini ya. Na'am barakallahu fikum. Kita langsung saja membaca syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan biar semakin kuat bagaimana mengenal sosok sahabat yang mulia. Usia masih muda sudah menjadi imam, bayangkan. Usia masih muda. Abdullah bin Abbas. Saat itu usianya beliau sudah menjadi mufti, mufassir sahabat, kurang lebihnya 15 tahun, 14-15 tahun. Sudah menjadi mufti, bayangkan. Menjadi mufassir. Nah, oleh karena itu sudah kita lewati bahwasanya apa? Yang namanya al-alim la yu'raf bil umur. Seorang yang berilmu itu enggak dikenal dengan umurnya. Paham ya? Tapi ilmu yang dia miliki. Bayangkan Abdullah bin Abbas usianya 15 tahun sudah menjadi mufassir sahabat, ahli tafsirnya para sahabat, turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, maksudnya penafsir Al-Quran. Masya Allah. Nah, kita lihat bagaimana sebab asal usulnya diberkahi ilmu beliau. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, hadzal haditsu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ibni ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa anak pamannya Rasulullah? Abdullah bin Abbas. Karena Abbas itu siapa? Abbas apanya? Pamannya. Abbas bin Abdul Muthalib, kakeknya lagi. Paham ya? Abdul Muthalibnya ya itu. Nah, barakallahu fikum ya. Jadi anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u lah, dan sungguh dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuknya ini. Doanya Rasulullah masyaallah. Wa yaqul, ini dihafal ini ya. Doa ini sering muncul ini. Nah, ya, sering muncul di dalam kajian-kajian atau di dalam barakallahu fikum muhadarah wa yaqul Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah, faqihkanlah Abdullah bin Abbas dalam agama ini dan ajarilah ilmu ta'wil. Ta'wil itu maksudnya apa? Tafsir. Kata beliau yakni at-tafsir. Apa maksudnya ya? Nah, dengan doa ini, dengan seizin Allah Ta'ala kabulkan. Bayangkan, Abdullah bin Abbas di usia yang masih muda sudah menjadi mufassir sahabat. Enggak masalah. Jadi antum jangan merasa gengsi, wah, anak enggak mau belajar dengan anak-anak muda, usianya lebih tua kok masa belajar sama anak muda. Itu termasuk perkara yang tidak diperkenankan. Enggak perlu antum gengsi, sombong. Hatta walaupun muda, kalau ilmu yang dia miliki adalah ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an was sunnah dan bermanfaat, ambil. Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu, jangan wah anak enggak mau ngambil ilmu kecuali dari orang yang lebih tua daripada anak. Ini kesombongan, barakallahu fikum. Abdullah bin Abbas, bayangkan, saat itu ketika para sahabat berkumpul, mereka menafsirkan firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Para sahabat waktu itu berkumpul, di situ ada Umar bin Khattab, ada yang lainnya lebih tua daripada Abdullah bin Abbas. Lebih tua daripada siapa? Abdullah bin Abbas. Tapi mereka enggak gengsi. Mereka semuanya mengatakan, jangan-jangan ini Fatu Makkah, jangan-jangan ini barakallahu fikum ini dan itu. Paham ya? Mereka berbincang-bincang, akhirnya datangkanlah Abdullah bin Abbas. Bayangkan itu. Mereka kibarus sahabat, para pembesar para sahabat, bisa dikatakan usianya lebih tua, tapi suruh datangkan Abdullah bin Abbas. Karena mereka tahu ilmunya. Paham ya? Mengetahui bahasanya Abdullah ibn Abbas mufassirus sahabat, ahli tafsirnya para sahabat. Bayangkan, enggak gengsi mereka. Akhirnya Abdullah bin Abbas datang dan menyebutkan bahwasanya ayat tersebut mengenai apa? Ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Detik-detik meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa? Al-alimu la yu'raf. Na'am barakallahu fikum bil umr. Bahwasanya seorang alim itu tidak dikenal dengan umurnya. Paham maksudnya ya? Kalau ada orang umurnya sudah tua, kemudian barakallahu fikum dia tidak punya ilmu atau ilmu sedikit, ya kita katakan sebagaimana yang lainnya. Paham ya? Bukan karena dia tua kemudian katakan ini alim, enggak bisa. Paham ya? Karena apa? Karena kaidahnya sudah kita lewati. Al-alimu 'alimun wa in kana al-alimu 'alimun wa in kana wa in kana sigharan fis sin. Wal zahilu zahilun wa in kana kibaran fis sin. Paham ya? Orang yang berilmu itu dikatakan berilmu walaupun usianya muda.
Jadi antum jangan gengsi ya, barakallahu fikum. Misalkan antum lebih berilmu misalkan, ana ngambil dari ilmu dari antum enggak masalah. Enggak ada istilahnya gengsi-gengsian, enggak ada. Kemudian sebaliknya, wal jahilu jahilun wa in kana kibaran sin. Orang bodoh itu tetap bodoh walaupun usianya tua. Walaupun usianya apa? Tua. Ini untuk apa? Untuk menghindarkan yang namanya kibr. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ingat-ingat. Kesombongan itu adalah apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hati-hati. Jangan sampai terpetik di benak kita sombong, angkuh, gengsi atau yang semisalnya. Ambil ilmu dari ahli sunnah wal jamaah. Paham ya? Ingat-ingat. Walaupun usianya masih muda, enggak masalah. Nah, kita lihat. Yani tafsir wa kana ayatan min ayatillahi fil ilm. Dahulu Abdullah bin Abbas merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ilmu. Wa fil fiqh, dan juga dalam masalah fikih, bayangkan itu. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tafsiril Quran, dan juga dalam tafsir Al-Qur'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kenapa demikian? Karena orang semakin paham dalam agama ini berarti apa? Allah taala semakin berikan apa? Kebaikan bagi orang tersebut. Tapi kalau orang enggak pernah paham, enggak mau memahami, wal iyadu billah, berarti telah dicabut kebaikan dari orang tersebut. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan di dalam kitab Majmu' Fatawa ketika menyebutkan hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, barakallahu fikum, muttafaqun alaih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah taala kehendaki padanya suatu kebaikan, niscaya Allah taala akan pahamkan dia dalam masalah agama. Apa kata Syekhul Islam? Wa lazimu dzalik anna man lam yufaqihullahu fid din lam yurid bihi khaira. Ini ngeri sekali ini. Berarti keharusannya lawannya, barang siapa yang Allah taala tidak pahamkan dia dalam masalah agama, Allah taala tidak inginkan padanya kebaikan. Waliyadzubillah. Hati-hati barakallahu fikum. Jangan sampai kehidupan kita seperti bahaim, seperti binatang ternak, malamnya tidur, siangnya main-main. Jangan. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin barakallahu fikum. Karena kita hidup dunia hanya berapa kali? Sekali saja. Satu kali saja barakallahu fikum. Hidup dunianya sekali saja. Nah ya, oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai ambisi kita cuman dunia, kemudian agama disingkirkan, dibelakangkan, jangan. Tempuh baik-baik akhirat, tempuh baik-baik agama, dunia akan mengiringi. Antum kemana saja dunia ngikutin, ya enggak? Ya enggak? Tapi kalau antum ngikutin dunia belum tentu akhirat ikut. Itu kaidah yang sangat penting ya. Jangan sampai tertukar atau terbalik. Allahul musta'an. Naam. Pantunnya apa mengenai jangan sampai kehidupannya seperti bahaim. Famisluka? Naam, hati-hati. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, famautuka khairun min hayatika daimu. Naharuka la'ibun lailuka naimu, famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Artinya apa? Kalau kamu tidak mau baca, enggak mau memahami Al-Qur'an was sunnah, enggak mau memahami agama yang benar, maka matimu lebih baik daripada hidupmu. Bayangkan itu. Pantun yang bisa dikatakan menyentuh dan menyayat hati orang-orang yang tidak mau belajar. Paham ya? Artinya apa? Kalau enggak mau memahami agama, enggak mau baca juga, paham ya? Matimu lebih baik daripada hidupmu. Kenapa? Naharuka la'ibun lailuka naimu. Siangnya main-main, malamnya tidur. Paham ya? Famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Permisalan di dunia itu bagaikan hidupnya binatang ternak. Antum saksikan binatang ternak bagaimana? Main sana, main sini, paham ya? Kalau tidur, tidur, paham ya? Hati-hati barakallahu fikum. Sisakan waktunya, walaupun setengah jam, walaupun sesaat duduk di majelis ilmu, majelis Al-Qur'an dan As-Sunnah, tenang hati, tentram jiwanya. Insyaallah biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat lagi. Hatta luqiba biturjumanil Qur'an wa habril ummah, hingga Abdullah bin Abbas digelari dengan apa? Turjumanil Qur'an, penerjemah Al-Qur'an. Maksudnya penafsir Al-Qur'an, wa habril ummah, wa habr, ahlul ilmnya umat ini. Paham ya? Ahlul ilmnya umat ini. Nah, barakallahu fikum, Abdullah bin Abbas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hingga beliau pun termasuk apa? Termasuk sahabat yang mulia yang paling banyak periwayatan hadisnya. Sebutkan pantunnya siapa saja? Ahsan. Al-muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah
yali Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. 7 orang termasuk sahabat-sahabat yang paling banyak periwayatannya. Al-muktsiruna fi riwayatil athar. Dari kalangan sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya Abu Hurairah, yali Ibnu Umar, setelahnya Abdullah bin Umar, wa Anasun, kemudian Anas bin Malik, wal habru Abdul Abbas kal Khudri, Abu Sa'id al-Khudri, wa Jabirun, Jabir bin Abdullah, wa zaujatun Nabi Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Mohon insyaallah ya. Nah, pantun tersebut kalau bisa dihafal, mudah, simple, padat, pendek, tapi kita tahu siapa sahabat-sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Abdullah bin Abbas termasuk, masya Allah, sahabiyun jalil. Wa kana tiflan saghiran fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu beliau adalah anak kecil, bayangkan, anak kecil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa lam yablughul hulum, masya Allah. Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan Abdullah bin Abbas belum dewasa. Bayangkan. Nah, wa ma'a hadza a'tahu Allah hadzal ilm al-ghazir. Bersamaan dengan ini, perhatikan baik-baik ini ya, motivasi ini ya. Usianya belum dewasa pun Allah Taala sudah berikan kepadanya ilmu yang sangat banyak. Abdullah bin Abbas. Jadi ingat-ingat ya. Nah, barakallahu fikum. Wa hadzal fahm al-'azim, dan juga diberikan pemahaman yang agung bi barakati da'watir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan barakah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah taala, karena kalau kita enggak berdoa, enggak minta pertolongan, siapa yang akan menolong kita, coba bayangkan. Adapun cuma bermodalkan semangat, bermodalkan usaha keras tanpa minta pertolongan kepada Allah taala, kurang atau tidak? Kurang. Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ingat-ingat, wasta'in billah wala ta'jiz. Artinya apa? Semangatlah engkau pada semua perkara yang bisa memberikan manfaat kepadamu, dan minta tolonglah kepada Allah. Ini penting sekali. Allahumma a'inna ya rabbal alamin. Contohnya gitu. Ya Allah, tolonglah kami wahai Rabb semesta alam. Minta pertolongan kepada Allah taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, wala ta'jiz, dan jangan putus asa. 3 perkara ini harus ada. Orang kalau belajar enggak semangat, enggak akan dapat dia. Kemudian enggak minta pertolongan, belum tentu dia dapat juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau belajar mudah putus asa, ini nomor 3 ini, mudah putus asa. Wah, ana udah belajar bertahun-tahun sejak zaman laskar jihad, paham ya? Sehingga saat ini masih belajar terus, tapi kok enggak tahu ya mana la ilaha illallah. Ya salah sendiri kok nyalahkan kita. Ya, salah sendiri. Kalau dia belajar fokus, serius, paham ya? Menekuni, rajin, semangat, minta pertolongan Allah taala, insyaallah bisa. Makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Karena ana pernah jumpai. Paham ya? Jangan ngandalkan sudah lamanya belajar, jangan ngandalkan itu. Sudah belajar lama, Pak? Sudah lama, sudah sejak awal-awal dakwah salafiyah di Indonesia. Sejak kapan? Sejak zaman laskar jihad katanya. Masya Allah. Allahumma barik ya. Apa makna la ilaha illallah, Pak? Wah, yang ini yang ana belum tahu katanya. Dikasih tahu, dipelajari yang serius. Paham ya? Kalau cuma ngandalkan lama atau tidak lama, itu kurang tepat. Maksudnya ya, andalkan yang dipelajari serius, ditekuni, kemudian dihafalkan. Karena apa? Karena yang namanya Al-Qur'an Sunnah itu modalnya ya dihafal tadi itu. Man hafizal hadits qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang hafal hadis, hafal dalil, akan kuat argumennya. Orang-orang itu kalau hadisnya dihafal, kemudian Al-Qur'an dihafal, argumen, hujjahnya kuat. Maksudnya ya. Tapi kalau enggak menghafal Al-Qur'an, enggak menghafal as-sunnah, cuma mengandalkan internet, itu kurang tepat. Internet itu hanya apa? Sarana, hanya fasilitas yang membantu, bukan fokusnya ujung-ujungnya ke situ, bukan. Tapi Al-Qur'an Sunnah. Kenapa kok harus dihafal, barakallahu fikum? Antum misalkan suatu ketika, contoh saja biar sebagai motivasi ya. Suatu ketika antum sudah belajar lama, dibutuhkan oleh masyarakat untuk berdakwah, menyampaikan Al-Qur'an Sunnah. Kalau antum enggak punya hafalan bagaimana? Tolong sampaikan sedikit nasihat, Pak. Wah, ana hari ini lagi enggak bawa HP, Pak. Kok arahnya ke HP? Ngapain urusannya dengan HP? Nah, internetnya di situ. Nah, ini hati-hati. Kalau seperti ini sudah keconangan sudah. Paham ya? Tapi hafalkan Al-Qur'an, hafalkan As-Sunnah. Sehingga kapan saja dibutuhkan, bismillah, langsung gitu ya. Barakallahu fikum, karena hafalan penting. Hafalan penting sekali ya. Hafalan penting sekali. Jangan sampai kita cuma mengandalkan barakallahu fikum yang ada. Karena zaman sekarang mereka itu modelnya bermudah-mudahan, yang ana yang pengen yang instan. Kalau instan enggak, instan. Dibuka, dituang, tidak aduk jadi. Paham ya? Bukan seperti itu. Harus
kembali bagaimana sejarahnya para salaf dahulu dalam mencari ilmu. Berat, susah. Nah, barakallahu fikum, pahit rasanya. Namun akibat di balik itu semuanya adalah rasanya manis dan lebih manis daripada madu. Ikhwani fillah, azza wa jazakumullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, wahai seorang anak, ingat-ingat ya, ini maksudnya Abdullah bin Abbas. Al-ghulamu huwas shaghir. Ghulam itu anak kecil. Ghulam itu anak kecil tapi laki-laki. Tapi kalau anak kecil tapi perempuan jariyah biasanya. Paham ya? Jariyah ini memiliki dua makna. Jariyah anak kecil perempuan atau budak wanita. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Wa hadza fihi dalilun 'ala al-inayah bis-shighar, masyaallah. Di sini ada pendalilan bahwasanya pedulinya, perhatian penuhnya Rasulullah dengan anak-anak kecil, bayangkan. Rasulullah bisa dikatakan pemimpin saat itu, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, nabi enggak sembarangan, tapi peduli dengan anak kecil. Nah, oleh karena itu kita barakallahu fikum ketika berdakwah jangan cuma mengandalkan yang besar-besar saja, anak kecil disepelekan, jangan. Anak kecil ditanyai, apa tauhid? Allah Taala di mana misalkan? Dijelaskan kepada dia semampunya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Maaf insyaallah ya. Ini Rasulullah bayangkan ini. Wa hadza fihi dalilun 'ala al-inayah bis-shighar. Di sini ada pendalilan bahwasanya apa? Nah, pedulinya Rasulullah terhadap anak-anak kecil. Wa tawjihihim, dan juga Rasulullah mengarahkan mereka. Inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa faedah. Kalimatin yakni yasirah. Yang namanya kalimat itu apa? Beberapa kata yang sangat sedikit dan ringkas. Tapi faedahnya besar. Karena Rasulullah itu apa? Ucapannya dikenal dengan apa? Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Ucapannya pendek, singkat, padat, tapi maknanya luas. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masyaallah. Lakinnaha kalimatun jawami', ya kan? Akan tetapi kalimat-kalimat yang pendek dan ringkas tersebut adalah kalimat-kalimat yang jawami', kalimat yang mencakup, kalimat yang luas. Li'anna kalimatir Rasul sallallahu alaihi wasallam laisat ka kalimati ghairihi. Ini perhatikan baik-baik ini ya. Dikarenakan ucapan-ucapan Rasul atau kalimat-kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti kalimat-kalimat yang lainnya. Mahum ya? Dikenal dengan apa tadi? Dikenal dengan apa tadi? Jawami'ul kalim. Ucapan-ucapan Rasulullah dikenal dengan jawami'ul kalim. Ini diingat-ingat ya. Jawami'ul kalim itu bagaimana? Kalimatnya ringkas, padat, simple, tapi maknanya luas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dan sudah kita lewati contohnya berkali-kali. Naam. Kita lihat di sini. Wa hadza fihi anal ilma yu'khadhu syai'an fa syai'an. Sahih. Di sini juga ada pendalilan ilmu itu diambil sedikit demi sedikit. Paham ya? Karena apa? Karena kalau antum ambil ilmu secara langsung bisa, walaupun antum bisa, pusing kepala biasanya. Oleh karena itu, Abdul Khattab Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, ya kan? Nah, barakallahu fiikum, rahmatullahi alaihi, dinukilkan dalam kitab Tahdhibul Kamal, beliau mengatakan, "Man talaba al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan." Man talaba al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu secara banyak langsung, akan hilang semuanya juga. Dalam sehari antum mengambil usul, mustalah, fikih, kemudian nahwu, sharaf, hafalan Al-Qur'an, hafalan hadis. Paham ya? Semuanya itu borong, biar dalam sepekan selesai katanya. Ya selesai, benar selesai, tapi selesai semuanya. Enggak ada yang nyangkut sama sekali. Enggak ada yang bekas, itu hati-hati. Paham ya? Kata beliau, "Innama kunna natlubul hadits." Na'am barakallahu fa innama kunna natlubul ilma haditsan aw haditsain. Dahulu kami, kata beliau, mencari hadis, mencari ilmu dalam sehari cuma satu hadis atau dua hadis. Bayangkan. Menunjukkan bahasanya ilmu itu sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an. Paham ya? Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ada yang dikenal dengan tahapan-tahapan. Sebagaimana antum mau naik atap ke atas misalkan ya, naik ke atap misalkan, pakai tangga, itu ada anak tangga atau enggak? Antum pertama kali melangkah langsung anak tangga nomor 5 atau dari bawah dulu? Dari bawah, sedikit demi sedikit sampai atas gitu loh. Paham ya? Coba kalau antum melangkah ke 5 gitu. Mungkin sebagian orang bisa capek. Paham ya? Dan belum tentu sampai, jatuh ke bawah misalkan. Paham ya? Dinukilkan kisah yang sangat bersejarah dan juga sangat mulia. Nah, barakallahu fikum, kisahnya salah seorang barakallahu fikum ahlul lughah, atau bisa dikatakan termasuk para ulama terdahulu, itu saat itu dia belajar, posisinya tidak masuk pelajaran yang dia pelajari. Maksudnya itu sangat sulit dia memahaminya. Akhirnya dia melihat sosok batu yang sangat keras, tapi batu itu ternyata setiap hari dihantam tetesan air. Paham ya?
setetes, setetes, setetes. Lama-lama batu tadi lubang, bayangkan itu. Dilubangilah apa tadi? Tetesan air sedikit demi sedikit, bayangkan itu. Menunjukkan sekeras apapun, sesulit apapun antum memahami, kalau sedikit demi sedikit insyaallah taala paham. Paham ya? Karena yang namanya pemahaman tuh orang berbeda-beda ya, orang berbeda-beda pemahamannya. Namun yang namanya barakallahu fikum karunia Allah taala, tentunya Allah taala yang menghendakinya. Cuman ada usaha gitu ya, ada upaya. Ada kisah yang lain seperti yang sudah dikisahkan barakallahu fikum dalam kitab-kitab sejarah mengenai perjuangan para ulama terdahulu dalam mencari ilmu. Seekor semut ya kemarin ya. Seekor semut membawa makanan, dia ingin menuju ke tempat yang tinggi. Dia naik, kemudian setiap saat belum sampai pun jatuh lagi dia. Sampai akhirnya berusaha naik dan berhasil sampai di atas. Menunjukkan bahwasanya seberat apapun, ataukah antum susah dalam menghafal atau susah dalam memahami, kalau bersabar sedikit demi sedikit insyaallah taala bisa. Lah antum buktinya sekarang bagaimana? Dulu ketika awal kali belum menghafal Arba'in Nawawiyah misalkan, antum hafal enggak? Sebagian mungkin belum pernah hafal, sebagian pernah menghafal, cuman kan enggak mungkin tiba-tiba langsung hafal 15 gitu. Hafalnya 1 dulu, 2, 3, 4, bertahap. Nah, barakallahu fikum. Antum di sini walaupun belum 2 bulan sudah dapat 3 hadis, lumayan kan? Lumayan enggak dijual di supermarket itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bersyukur barakallahu fikum sedikit demi sedikit, tapi insyaallah dengan seizin Allah taala kalau dia bersabar, dia akan mendapatkannya ini. Wa hadza fihi anal ilma yu'khadhu syai'an fa syai'an. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya ilmu diambil sedikit demi sedikit. Yu'khadhu kalimatin yasiratan awwal syai'in. Diambil kata-kata yang sangat ringkas pertama kali dia belajar. Sumayanmu, kemudian tumbuh, wa yazdadu, kemudian bertambah ilmu tersebut. Iya enggak? Orang kalau mau enggak mungkin orang dilahirkan langsung berilmu. Paham ya? Orang butuh tahapan barakallahu fikum. Antum misalnya dilahir di dunia langsung berilmu enggak mungkin. Para a'imah terdahulu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, atau yang sebelumnya Muhammad bin Sirin rahmatullahi alaih, atau para hufaz atau para ulama terdahulu, itu mereka enggak dilahirkan langsung berilmu gitu. Nyari ilmu dulu. Paham ya? Jangan dibayangkan wah mereka masyaallah berilmu dan semisalnya. Mereka berjuang dalam mencari ilmu, berkorban barakallahu fikum. Oleh karena itu barakallahu fikum, orang-orang yang berilmu dia akan mengetahui kadarnya orang-orang yang bodoh. Tapi orang-orang yang bodoh dia tidak mengetahui kadarnya orang yang berilmu. Kenapa demikian? Karena orang yang bodoh tersebut belum pernah menjadi orang yang berilmu. Tapi orang yang berilmu dulu pernah bodoh dia. Paham ya? Ungkapannya siapa kemarin? Ingat enggak antum? Antum ingat enggak? Antum ingat? Ingat enggak? Antum ingat? Siapa? Abdullah bin Mu'taz. Abdullah bin Mu'taz rahimahullah taala, lafadznya ingat? Apa? Naam. Ungkapannya yang semakna barakallahu fikum disebutkan dalam kitab dinukilkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih dan juga kitab yang lainnya, ada Dunya wad Din juga disebutkan juga. Kata beliau, al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Orang yang berilmu tahu kadarnya orang yang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Wal jahilu la ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman. Artinya apa? Dikarenakan dia belum pernah menjadi orang berilmu. Oleh karena itu ikhwani fid din azza wa jazakumullah, butuh bertahap, butuh perjuangan. Kata beliau, summa yanmu wa yazdad, kemudian tumbuh dan bertambah. Walaysa yu'khadul ilmu duf'atan wahidatan, dan tidaklah ilmu itu diambil dalam waktu sekaligus. Sekali datang langsung dapat ilmu semuanya itu enggak mungkin. Harus bertahap, sehari, 2 hari, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Terus, paham ya, belajar ilmu sampai kita meninggal dunia. Itu batasan terakhir sudah, sampai meninggal dunia. Karena apa? Karena ilmu ini barakallahu fikum hafizakumullah, kalau kita tidak mencarinya, tidak kokoh, tidak bersabar di dalamnya, tentunya tidak akan mendapatkannya. Karena kunci keberhasilan, kunci seseorang mendapatkan ilmu adalah apa? As-sabr wal yakin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Naam,
Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka para a'immah, para pemimpin, para panutan dalam agama, para ulama, manakala mereka apa? Manakala mereka mau sabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Sabar dan yakin. As-sabru wal yaqin tunalu imamatu fid din. Dengan sebab kesabaran dan keyakinan, keimaman dalam masalah agama akan bisa diraih. Oleh karena itu jangan sampai kita malas-malasan dalam belajar, upayakan senantiasa semangat, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah putus asa. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.